Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini Kupas Berita. Di Kupas Berita kali ini kita mau bahas yang lagi lumayan rame. Ya. Lumayan rame dibicarain, Bang. Rame banget. Oh, iya. Lumayan rame lagi. banget. Oke, lumayan. Jadi lumayan apa banget? Oke. Gak penting banget. Lah percakapan dengan generasi Z-nya begini, sering gak ada gunanya. Jadi beredar berita kalau Mas Hasan Nasbi itu mengundurkan diri, Ya. Bang, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. KKK. Ya, KKK. Kalau kata Tempo, Kiki. Kikiki, Iya. Kikiki. Itu Mas Hasan Nasbi ini ngundurin diri tanggal 21 April kemarin. Belum ada setahun. Belum ada ya? Iya bener lah, belum. 6 bulan aja. Agustus kan Bang diangkat. Iya. Iya. Nah, sebenarnya apa sih alasan Mas Hasan Nasbi ini mundur? Kalau yang kita lihat di media-media gitu, Mas Hasan Nasbi ini bilang kalau misalnya alasannya itu dia mempertimbangkan karena ada hal yang dia tuh nggak mampu, Bang, nggak mampu untuk ibarat memenuhi, jadi dia akhirnya mengundurkan diri. Tapi netizen ini ibarat kayak cocokologi. Karena kan waktu itu Mas Hasan Nasbi sempat blunder kan soal tempo. Itu blunder menurutmu ya? Menurut netizen, bukan menurut saya ya. Saya tidak setuju dengan itu. Aku lihat nih standpointnya. Dari awal udah harus jelas. Iya. Saya tidak merasa bahwa pernyataan Hasan Nasbi tentang Tempo, tentang bocor alus. bukan. Oh, tentang ini, teror tentang Tempo. kepala babi itu kan dia bilang dimasak aja. Iya, benar. Nah, buat saya nih itu bukan blunder. Tapi Bukan blunder. Oke. Silakan. Ya, kan kalau netizen cocokologinya kan itu adalah blunder dari pernyataannya Mas Hasan Nasbi soal kepala babi itu. Nah, cuma kalau aku sendiri sih mikirnya kan kita nggak tahu ya di belakang layar apakah ada sesuatu faktor yang emang bikin akhirnya ya udah deh ngundurin diri gitu atau kayak gimana. Nah, cuma kalau dari netizen itu statementnya, menurut nih gimana? Untuk jabatan penting begitu ya Bang, kayaknya sih nggak cuma itu alasannya mundur karena tekanan publik soal sarkas dia soal teror kepala babi. Kayaknya sih nggak sekecil. Tidak semudah itu. Iya, sekecil itu. Itu Iya. terlalu kecil untuk menjadi alasan bagi dia untuk dia itu mengundurkan diri ya. Bukan dipecat. Ya. Benar. Masa sih cuman gara-gara bilang dimasak aja dia bisa disuruh ditekan sehingga dia sampai mundur. Maksudnya kan sebelumnya kan dia juga ya tokoh publik ya Bang. Maksudnya kan sebagai tokoh publik kan seringlah menghadapi serangan atau opini yang berbeda atau ya pokoknya semacam itulah. Tapi kan maksudnya kayaknya nggak sepele. Gimana nggak ngomong sepele? Nggak sekecil itu. Tidak. Takut salah kata nih. Iya, boleh. Iya. Kamu kan takut salah kata, takut diserang siapa kamu? Ini cancel. Takutnya yang nyerang Hasan lari nyerang saya. Oh, maaf. Nggak apa-apa, serang aja. Kita udah biasa diserang kok. Iya, benar. Ya, kamu juga menganggap bahwa itu sebetulnya terlalu berlebihan untuk menganggap bahwa dia mundur karena tekanan publik yang sedemikian besar akibat pernyataan dia tentang babi itu kan. Ya, saya setuju. Nah, buat penonton yang mungkin belum tahu ya, maksudnya intermezzo dikit aja lah. Jadi Maret lalu itu Tempo dikirimi ibarat teror kepala babi yang nggak ada kupingnya. Nah itu paketnya itu dikirim ke salah satu host bocor alus namanya Cica. Nah abis dari situ nggak lama wartawan itu datengin Hasan Nasbi buat ibarat ini gimana nih soal di terornya Tempo gitu kan, itu kan ibarat kayak mengganggu kebebasan pers gitu. Nah di pernyataan itu Mas Hasan Nasbi bilang, Bang, dimasak aja kalau kepala babi gitu kan. Lah even si Cica pun ngomong kok di ibarat salah satu bocor alus ya bilang kayak kirimin daging babi aja. Nah berarti kan Cica tidak merasa terancam dong gitu kan. Terus ada Bang pernyataannya yang menurut aku nih menarik ya.
Dia bilang gini, ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang halang-halangin nggak? Ya? Kata Mas Hasan Nasbi ya. Ada yang halang-halangin nggak untuk liputan di istana? Kan enggak. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita nggak? Boleh kan? Masih boleh siaran bocor alus nggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali. Iya. Cuma yang di highlight sama netizen tuh yang bagian dimasak aja gitu. Iya. Nah itu yang saya maksud dengan saya tidak setuju kalau itu dikatakan sebagai blunder. Blunder itu kan salah. Ya. Pertama, seharusnya memang media adil dong, atau siapapun tuh adil dong. Bukan cuma dicuplik satu kalimat pendeknya, lepas dari konteks kalimat keseluruhannya. Keseluruhannya dia ingin bilang bahwa jangan khawatir, ya, tidak ada pengekangan terhadap kebebasan pers. Nah masalahnya adalah begini, saya merasa bisa men-share, bisa berempati dengan Bung Hasan ini. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang memang suka kesel dengan orang-orang yang lebay, mendramatisasi keadaan dengan mengatakan, oh kita sedang mengalami tekanan, kebebasan, ya, mengalami ancaman terhadap demokrasi. Seperti kemarin ada Amnesty International juga bikin laporan bahwa tahun ini, tahun 2024, Indonesia mengalami penurunan hak asasi atau apapun. Udahlah, itu lebay, ya, itu lebay. Karena itulah kalimatnya Hasan, saya rasa sinis seperti itu. Udahlah Tempo, kalau ini pakai bahasa saya ya, udahlah Tempo, cuma dikirimi kepala babi itu jangan terlalu dibesar-besarin, jangan terlalu dianggap sebagai oh kami terancam, enggak, itu cuma kepala babi, ya. Dan siapa yang ngirim? Nggak jelas. Sampai sekarang kita tahu nggak siapa yang ngirim? Enggak. Sehingga sangat mungkin dong orang juga tiba pada kesimpulan, jangan-jangan yang ngirim teman lu sendiri kali ya. Sekedar untuk menciptakan image bahwa ada ancaman terhadap kebebasan berbicara. Jadi teman-teman wartawanmu itu bilang, tanya siapa yang ngirim? Kalian udah tahu belum siapa yang ngirim? Itu. Atau enggak, aku berpikir mungkin sebagai misal kalau pers kan misal ibaratnya solid gitu ya, bikin aja lah kayak gerakan bahwa ayo kita usut bareng-bareng. Iya misalnya. Itu bisa. Tempo aja tidak melakukan investigative reportingnya tentang siapa yang mengirim dan kenapa ke Cica dikirimnya kan. Itu semua sampai sekarang masih menjadi misteri. Nah apakah cukup bijaksana siapa Bung Hasan itu mengatakan itu, kita mungkin bisa beda pendapat. Mungkin sebaiknya kali ya dia sebagai seorang pejabat publik ya kalimatnya jangan terlalu sinis gitu dong gitu ya, misalnya begitu. Tapi kita harus pahami kenapa dia ngomong begitu. Dia merasa bahwa ini kan sekarang yang terbangun kemudian tuduhan bahwa pemerintah lah yang mengekang kebebasan berekspresi. Makanya kalimat dia selugas itu. Ada nggak sih ancaman terhadap media sekarang ini? Masih boleh nggak sih kalian bikin laporan? Masih bisa nggak sih kalian bikin bocor alus? Bisa. Bocor alus itu berulang kali harus minta maaf sama narasumbernya. Kalau tidak salah tuh kepada siapa yang disertasi bermasalah itu? Bahlil. Kepada Bahlil mereka harus minta maaf. Kepada Erick Thohir mereka harus minta maaf. Jadi memang nggak perfect kan? Tapi masih bisa nggak bikin bocor alus yang serba nggak jelas? Sumber-sumbernya yang anonim bisa kok. Jadi jangan terlalu berlebihan, ya. Nah, tapi itu kan meledak jadinya. Apa yang dikatakan, ya. Nah, saya ingin mengatakan dengan cara yang agak berbeda nih. Kalau sekarang kita melihat akhirnya Bung Hasan Nasbi itu mengundurkan diri, saya rasa ini adalah antara lain menjadi bukti dari keberhasilan kampanye Tempo dan kawan-kawan, ya. Jadi kan gini, habis acara itu langsung diserang tuh Hasan Nasbi. Yang nyerang itu datang dari beragam pihak. Benar. Ya, salah satunya adalah yang namanya Koalisi Masyarakat Sipil kalau nggak salah. Itu gabungan dari ada Elsam di sana, ada Walhi di sana, ada Setara di sana. Itu semua teman-teman. Saya juga, saya merasa bahwa mereka memang pejuang-pejuang demokrasi yang harus diapresiasi, memang lurus selama ini. Cuman serangan mereka terhadap Hasan itu sangat luar biasa keras. Mereka bahkan minta agar
Presiden Prabowo mempertimbangkan kembali nih posisi Bung Hasan. Karena apa? Masa cuman gara-gara bilang kepala babi aja langsung diminta dipertimbangkan untuk dipecat gitu ya. Terus ada Ray Rangkuti, hal yang sama dikatakannya. Ada pula Hasan Nasbi, itu juga dikatakan. Jadi bertubi-tubi itu serangan terhadap PDIP, Guntur Romli. Bilang apa dia ya? Harus dipecat ya? Mundur aja. Ya. Jadi dari beragam sisi. Kemudian ada pertemuan dengan 7 jurnalis, Pak Prabowo ingat? Iya, Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ketika itu bilang bahwa iya itu teledor dia. Iya, keteledoran kan. Namanya juga masih baru. Nah, serangan demi serangan tuh terjadi ya. Dan yang saya dengar itu sebetulnya di lingkaran terdekatnya Pak Prabowo memang ada orang-orang yang nggak suka sama Bung Hasan. Ya, jadi Bung Hasan ini dianggap sebagai seorang, Hasan ini kan pinter, populer, dan sebetulnya orang ini cukup kaya lah. Oke. Maksud saya cukup kaya tuh gini. Nanti kutip ya tuh cukup kaya. Kalau dia sampai diberhentiin dia juga nggak peduli. Iya. Ya. Kalau saya misalnya kasih jabatan itu, terus tiba-tiba diberhentiin, saya kan tiba-tiba merasa, saya kehilangan penghasilan sekian besar. Kalau orang kayak Hasan Nasbi itu kayak, iya gue juga udah kaya. Lo mau berhentiin gue juga nggak apa-apa ya. Nah, tuh kenapa saya ngomongin soal dia kaya ini ya. Ya jadi Hasan ini ya terus diserang ya dari berbagai sisi, dan pada orang-orang di sekitar Prabowo itu nggak suka. Ini katanya ya. Saya bukan gaya-gaya bocor halus nih. Oke. Ada semacam menurut sumber ya. Ini A1 nih, nggak A1, cuman dia itu menjadi orang yang nggak terlalu populer di kalangan orang-orang di sekitar Pak Prabowo, karena dia bukan orang dalam, kan dia bukan orang dari Partai Gerindra, dia bukan orang dekatnya Pak Prabowo dulu, dia lebih dekat ke Pak Jokowi ya, dalam perjalanan karier dia itu, sehingga tidak semua orang menyukai dia gitu loh, dan dianggap terlalu menonjol gitu ya, barangkali ya, terlalu, kan biasa kalau di sekolah juga kalau kita pinter kan ketua kelasnya siapa yang langsung pinter dinyinyirin. siapa. Ih, caper. Bertanya sama guru. Nanya cari muka. Iya, cari muka. Iya, benar. Nah, akhirnya dia datang di dalam kalangan, dia bahkan katanya ditegur tuh oleh seorang pimpinan partai di dalam kubu Prabowo, yang saya rasa jadi lucu ya. Kan dia adalah kepala kantor komunikasi kepresidenan. Kok dia ditegur sama pimpinan partai sih? Agak bingung ya. Agak bingung kan? Iya. Nah, terus datang dari dari serangan dari berbagai sisi. Dari ketika ketemu sama aliansi jurnalis, ketemu dengan para jurnalis itu juga Pak Prabowo seperti dipertanyakan, gimana tuh Pak gitu kan? Nah, sekarang kayaknya nih, saya duga ya, Bung Hasan ini sudah sampai tahap di mana dia merasa, dia juga mengalami masalah untuk berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Itu kan agak lucu kan? Dia kepala kantor komunikasi kepresidenan, tapi komunikasi dia dengan presiden itu sebenarnya terbatas. Ya, mungkin pada saat ini, jadi bukan karena soal kepala babi, tapi karena dia merasa, gitu ya, dari mana-mana gue diserang di dalam tubuh kepresidenan ini sendiri. Dia nggak terpojokan bang, tersudutkan dari segala sisi. Dia di tengah nih, dia dikerubungin gitu bang. Kebayang sih. Dari pers dikecam, dari yang aliansi dari pers dikecam, teman-teman Egra ngecam dia semua. Siapa yang bela Hasan Nasbi bang Ade? Dan saya ingat ya, saya itu bukan siapa-siapa dia ya. Saya senior dia sih, divisi UI dulu. Ya. Dan dia emang anak pintar nih, ya. Tapi emang gayanya tuh gaya orang pintar. Gaya orang pintar kan nggak mana mas gitu, nggak gitu dia. Datang aja kan. Iya. Pede. Nah itu, jadi akhirnya saya merasa dia akhirnya menyatakan, ya udah kalau gue nggak dirasa punya posisi yang tepat di sini, kalau emang nggak dibutuhkan di sini,
yang ngapain gue juga harus berada di sini. Makanya kalimat dia tuh, sayang tadi agak lupa, kalimat dia tuh adalah ada kondisi yang tidak bisa diatasi lah gitu ya. Iya. Kalimat kayak gitu kan. Iya. Jadi dia sudah merasa saatnya menepi. Menepi, memberikan kesempatan bagi figur lain yang nggak, lebih dia, baik. Tapi dia menjelaskan bahwa ada keadaan yang ini persoalan yang berada di luar kemampuannya untuk diatasi. Itu. Ya, itu dia. Persoalan yang di luar kemampuan dia. Iya. Itu kan sesuatu yang ya memang membuka pertanyaan buat kita kan. Apa sih yang nggak bisa diatasi gitu kan? Ya mungkin dia adalah seorang kepala kantor komunikasi kepresidenan. Menurutmu seharusnya dia adalah orang yang terpercaya oleh presiden nggak? Iya. Harusnya kan? Harusnya menurutmu kira-kira komunikasi antara dia dengan presiden itu berlangsungnya seberapa intensif? Kalau bisa 24/7. Enggak. Itu jadinya kayak setiap hari gitu. Minimal setiap hari dah. Halo Pak, ya, gimana hari ini? Enggak, tapi 24/7 tuh menarik ya. Setiap saat maksudnya harus bisa ditelepon. Iya. Gini nih, San, kata Prabowo nih. Soal kepala babi. Kepala babi itu ya, tolonglah gimana Pak saya menanggapi sebaiknya? Ya bilang lah, dimasak aja. Enggak. Ini bercanda ya. Maksud saya adalah ya harusnya kayak gitu kan, namanya orang kepala kantor komunikasi, juru bicara lah gitu ya. Masa dia nggak komunikasi sama presidennya? Nah kabarnya nih, lagi-lagi saya ulang ya, saya minta maaf. Kabarnya, koreksi saya kalau saya salah, komunikasi dia itu sangat jarang. Bahkan katanya sejak bulan sekitar Februari kali ya, dia udah nggak diundang ke rapat-rapat di kantor kepresidenan. Nah itu artinya ya saya duga dia emang dengan sengaja seperti dimarginalkan, dipinggirkan, menepi. Disuruh menepi. Ya kalau orang kayak Hasan digituin, ya dia akan bilang ya udah gue menepi aja. Ngapain juga gue harus? Gue udah gak diajak. Sedih jadinya. Enggak, dia gak gitu. Gak gitu. Itu kamu. Udahlah gak dianggap, kita cabut aja lah. Kebayang gak kamu datang ke kantor, pada kemana yang lain? Lagi rapat, tapi kamunya gak diundang. Iya, itu sedih banget. Sedih. Enggak, Bung Hasan gak gitu ya. Kan kebayang gak? Ya. Tapi menurut saya memang ini jadinya seperti sebuah keberhasilan kampanye. Tempo kan kayak benci banget sama Hasan nih kan, ya. Jadi dia nyerang terus, kata yang tepat mungkin menjelek-jelekan terus Hasan gitu ya. Ya mungkin dia marah juga dibilang disuruh goreng, disuruh masak aja. Disuruh masak aja. Udah busuk masa dimasak. Tapi maksud saya, ya kan kalian jurnalis terkemuka masa gitu aja tersinggung, bercandain aja lagi gitu kan ya. Tapi itu kayaknya mereka sangat terganggu nih dengan jawaban-jawaban Bung Hasan. Ini semua adalah bukan hal-hal yang saya nggak akan bilang, oh ini datanya A1 segala macam. Enggak, kita sedang menduga-duga. Semuanya duga-dugaan. Iya, dan ingat loh, saya baru aja baca bahwa Pak Prabowo sampai tadi nih, itu belum tanda tangan. Belum menyetujui lah belum ya. Belum menandatangani atau belum menyetujui. Itu kan juga menimbulkan pertanyaan buat kita kan. Apa nih yang ditahan? Iya. Dan dia sebetulnya sudah berkirim suratnya sejak 21 April. Sekarang 29. 30. Udah seminggu lebih. Iya, Mbak. Kan pengumumannya kemarin ya. Ya kan? Bayangin, itu selama seminggu itu apa yang terjadi, dan dia tidak menyampaikannya langsung. Kepada, tapi pakai perantara. Melalui siapa? Mensesnek. Kan ada begitu banyak pertanyaan. Saya sih terus terang, saya selalu merasa bahwa saya tuh orangnya merit system banget ya. Merit itu artinya achievement lah ya. Nah orang-orang yang berada di lingkungan presiden itu mesti orang-orang yang punya merit, punya achievement, punya emang keren, orang pinter gitu ya. Janganlah sampai orang keren, orang pinter itu tersingkir untuk alasan-alasan yang sebetulnya tidak mendasar ya. Dan kantor komunikasi kepresiden itu PCO itu isinya orang-orang pinter.
yang dibawa oleh Hasan Hasan itu. Ada orang kayak Philip Vermonte yang semula pegang CSIS, ya. Kemudian ada dari PSI Dede Uki, ya. Ada dari Metro TV dulu Prita Laura. Ada beberapa orang lagi lah. Saya mohon maaf kalau saya lupa ya. Tapi itu orang-orang the best of the best di Indonesia. Nah, itu dibubarkan sekarang. Hanya gara-gara ketidaksukaan yang sebetulnya tidak substantif. Begitu anak-anak. Begitu penonton, jadi tidak semudah itu gitu. Jadi bukan gara-gara kemarin blunder soal Tempo akhirnya ngundurin diri, enggak. Iya. Kompleks ya, teman-teman. Teman-teman udah kayak kompleks ya penonton gitu. Noi mau nanya apa? Sebagai dosen saya harus menjelaskan. Tapi ya ini adalah sebuah saya nggak tahu apakah Pak Prabowo nantinya akan menyetujui pengunduran dirinya Pak Hasan ya. Tapi menurut saya pemerintah itu sangat memerlukan sebuah tools, sebuah lembaga seperti kantor komunikasi itu, ya. Saya duga ya, sejak awal ketika ada ide kantor komunikasi ini, itu dibikin tanpa persiapan yang matang, ya. Karena menurut saya memang menjadi urgent, ya, apalagi di tengah hiruk pikuk politik Indonesia yang luar biasa ini. Harus ada penjelasan-penjelasan dikeluarkan oleh pemerintah. Ya taruhlah isu yang barangkali kamu tahu itu mengganggu kita semua adalah misalnya kayak undang-undang TNI. Kan harus ada versi pemerintah mengenai sikap pemerintah mengenai undang-undang TNI kan? RUU ya, RUU TNI. Itu kita tahuin dari siapa? Dari hiruk pikuk. Nggak pernah ada penjelasan secara tegas dari kantor komunikasi presiden ini tentang gini loh kawan-kawan. Kalau misalnya udah mau menyasar ke situ pun kita mempertanyakan lagi, ini Hasan Nasbi yang nggak pengen ngejelasin atau nggak tahu komunikasinya nggak lancar atau gimana? Betul. Itu pertanyaannya. Jadi mau maju dikit pertanyaan, maju dikit pertanyaan. Betul. Padahal kan maksud aku harapannya kalau ada PCO kayak gitu kan emang kan job desk-nya itu menghubungkan antara pemerintah sama publik kan. Iya. Jadi maksudnya harusnya kalau bikin kebijakan baru, PCO bekerja mensosialisasikan ini loh manfaatnya untuk Anda, ini loh nggak merugikan loh, kayak gitu-gitu sih. Betul. Jadi ini sebetulnya bukan sesuatu yang terlalu sulit dilakukan juga. Ini adalah kerjaan yang namanya public relations gitu ya. Itu kerjaannya harusnya. Harusnya setiap policy yang mungkin menimbulkan masalah, menimbulkan kontroversi atau menimbulkan pertanyaan itu sudah disiapkan sejak awal oleh pemerintah bagaimana cara menjawab kalau ada orang bertanya tentang ini. Dan itu kerjanya PCO harusnya. Ya. Tadi kita cuma menyebut satu nih undang-undang TNI. Tapi dan antara gimana? Makan bergizi gratis gimana? Siapa yang harus jawab? Menurut saya yang harus jawab ya PCO. Jangan malah sih, maksudnya itu posisi itu harusnya dimaksimalkan kan Bang. Persis. Dan masalahnya setelah problem Tempo yang soal teror kepala babi itu, Pak Prabowo nunjuk Mensesnek sebagai jubir. Iya. Jadi kan harusnya tumpang tindih ya Bang bahasanya. Karena kita jadinya menduga-duga nih. Kenapa ya? Ada kantor komunikasi, ada Mensesnek. Yang kerjaan komunikasi ya komunikasi dong. Mensesnek itu kerjanya apa Bang? Nah itu kurang jelas kan? Enggak ada banyak sekali. Sekretariat NEK itu negara kan ya? Ya kesekretariatannya ya. Komunikasinya bukan dalam artian komunikasi menjelaskan, tapi mengatur agar semua penyalur informasi itu berjalan dengan baik. Oke? Nah si kantor komunikasi memang harus menjadi orang-orang yang ini kayak gini lah. Kamu ini di dunia usaha, kamu mau meluncurkan sebuah produk baru, name it apalah, ngarang aja apa, kira-kira. Nggak pura-pura aja kita memikirkan. Kita mau meluncurkan produk baru, misalnya apa? Lui power bank. Power bank yang baru, ya? Iya. Oke. Nah si power bank yang baru ini,
selama ini perdebatan mengenai power bank di dunia ini apa? Mengenai harga? Harga atau misal mesin cepat panas atau mesin cepat panas, bilangnya cuma 2 kali tapi ternyata ngecas sekali. Udah habis. Persis ya. Nah sekarang si orang-orang komunikasi di kantor itu harus bisa menjawab. Kalau ada orang yang nanya, lo jawab apa? Ya. Kan gitu. Ya. Kenapa sih yang awalnya 2 kali jadi sekali? Oh mungkin performanya menurun. Nggak ya, apapun. Iya. Ya maksudnya menjelaskan kan, Tapi menjawab. jangan kita nunggu dia orang nanya baru kita jawab. Enggak, siapin antisipasi. Iya. Nah ini begitu sekarang kita pindahkan si power bank itu menjadi misalnya tadi makanan bergizi gratis. Iya. Kira-kira pertanyaan orang apa? Ya, misalnya siapa yang akan menjadi pihak-pihak yang diserahi tanggung jawab untuk menangani dapurnya? Iya. Ya, itu kan pertanyaan yang logis tuh. Nah, siapa yang mau jawab? Apa jawabannya? Itu harus disiapkan sejak awal. Jangan nunggu sampai jadi masalah baru dijawab. Nah, Anda bisa bayangkan nggak betapa pentingnya sebuah kantor komunikasi? Iya, bayang. Nah, kayak tadi, tiba-tiba ada soal babi. Itu betul-betul emang harus ada langsung hotline antara presiden dengan si Pak Hasan ini bilang, gini loh, Pak Hasan harus bisa langsung nelfon Pak Prabowo dan bilang, nih Pak, ini mungkin akan jadi masalah nih ya, karena baru aja Tempo itu dikirimi kepala babi. Pak Prabowo nanya, siapa yang kirim, kamu ya? Bukan saya Pak. Kata Pak Hasan, orang lain mungkin mau adu domba. Oke, kita harus pikirkan kira-kira menurut Pak Hasan jawabannya apa? Dirancang gitu loh. Oh Pak, mending kita bilang aja dimasak. Oh jangan Hasan. Ya misalnya begitu. Iya. Tapi kan enak. Enggak ya, bercanda. Ini bercanda ya penonton. Jadi menurut saya itu harus kita harus dilakukan. Nah sekarang ini mau tiba-tiba dipindahkan ke Mensesnek ya? Mensesnek kan? Sendirian Mensesneknya. Saya sama sekali nggak meragukan beliau ya. Iya. Cuman ya memang harus dirancang dengan cara yang well planned tadi, duduk sama-sama. Itu yang namanya si juru bicara itu harus bahkan duduk di rapat-rapat terkecilnya Pak Presiden. Lo duduk di sini ya San, nih dengerin kita lagi ngomong. Dan dia boleh berpendapat. Tidakkah sebaiknya begini? Kalau itu yang diangkat nanti akan menimbulkan protes, akan menimbulkan bla bla bla. Saya nggak mau berkepanjangan di sini. Saya cuma mau bilang bahwa sedemikian pentingnya lah sebuah kantor komunikasi presiden. Karena realitanya pas Pak Prabowo-nya ditanya, Pak Prabowo-nya malah bilang kayak saya nggak ngikutin tuh apa itu soal kepala babi gitu. Oh dia ngomong gitu? Ada. Baru ngomong yang soal itu keteledoran. Iya. Terus dia bilang teledor, terus habis itu dia bilang bahkan waktu pas dia ngomong teledor dia bilang belum ketemu lagi. Belum ketemu lagi dengan Pak Hasan. Iya itu kan. Tapi saya rasa dia menyesal lah gitu. Ya itu kan menunjukkan betapa minimnya, betapa terbatasnya komunikasi yang terjalin antara Pak Hasan dengan Pak Prabowo. Iya. Ya. Jadi menurut saya ini harus kita lihat sebagai sesuatu yang ya kita sama-sama prihatin ya. Dan kita terus tetap mendukung Pak Prabowo dan juga mendukung Hasannya. Iya. Apalagi kan udah 3 bulan ya Bang, kabar yang tadi udah 3 bulan komunikasinya mungkin kurang berjalan dengan mulus gitu ya. Dan kita yakin sebagai seorang secerdas Pak Hasan mungkin dia udah melakukan beberapa solusi harusnya. Maksudnya mencoba mencari solusi gitu kan. Dan mungkin ini finalnya. Dia udah coba mundur. Gagal ya udah daripada gue magabut gitu ya. Gue magabut. Kan gaji buta dong. Iya. Duduk di sana tapi nggak ngapa-ngapain. Dia bilang ya udahlah gue mundur aja. Ya well that is sad ya. That is sad. Itu menyedihkan. Gitu. Jangan sedih dong. Jadi intinya ini kemenangan Tempo Bang. Bukan? Kemenangan Tempo dan kawan-kawan. Tempo harus bocor halus. Berhasil. Mantap. Berhasil menggulingkan Hasan Nasbi. Ntar lagi yang menang bocor kasar. Jangan gitu. Bercanda. Terus kalian promosi aja ya. Kita ada program baru namanya Bocor Kasar. Ditonton ya. Ya tapi itu menarik sebagai judul ya. Keberhasilan Tempo dan kawan-kawan menggulingkan
Hasan Nasbi. Oke, thumbnail. Oke, itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalnya penonton ada ide-ide konten, boleh komen di bawah. Kalau nggak setuju sama kita juga boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye. Bye.